Demikianlah sekalian pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh beliau Ibu Rohani. Mudah-mudahan bagi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah zaman hadza zaman marhuma wa jalan tafarraqul ba'di tafarraqul ma'suma. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kepada Allah, hari ini kita memasuki puasa berapa, Bu? 14 ya. Masih ada waktu 16 hari lagi kita berpuasa. Mudah-mudahan puasa yang 14 hari itu diterima oleh Allah dan kita mendapatkan pahala, ganjaran dan keberkahannya. Dan mudah-mudahan 16 hari sisanya kita dapat tempuh dengan sebaik-baiknya dengan bertambahnya amal ibadah kita. Sesungguhnya puasa itu, kata Allah dalam firman-Nya dikatakan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Artinya apa? Puasa itu untukku, kata Allah, untuk saya, dan saya akan memberikan ganjarannya. Maka tingkatan orang berpuasa itu bermacam-macam ya. Ada orang yang hanya sebatas makan dan minum dia puasa, tapi yang lain-lain tidak ya. Masih ngomongin orang misalnya ya, masih membohongin orang ya. Ya seperti, mohon maaf, kalau di pasar itu ya kadangkalanya ada yang timbangannya tidak benar, padahal itu bapak pedagang atau ibu pedagang itu sedang berpuasa ya gitu. Begitu juga kita sebagai pembeli. Ini saya sering mengingatkan kepada ibu-ibu. Saya sering ikut istri saya kalau ke pasar itu, bukan hanya sebatas ngantar tunggu di parkiran, enggak, tapi ikut keliling dunia ya. Beda 1.000 2.000 pindah ya. Kalau habis uang minta lagi padahal sudah diberi ya. Namanya itulah ibu, itulah emak-emak. Tapi perlu diingatkan bahwasannya jangan sampai kita membeli barang apapun tempatnya, dimanapun tempatnya, tidak ada keridoan antara pembeli dan penjual ya. Misalnya mentang-mentang cabai bawang itu mahal, belilah 1 kilo sudah disiapkan oleh pedagangannya dengan timbangannya. Setelah dihitung, oh tetap Bu 1,5 kilo. Kemudian ucuk-ucuk Bu ya. Tiba-tiba ibu ngambil lagi 2 biji bawang, masukkan ke dalam 1,5 kilo itu. Akibatnya apa? Itu menjadi subhat ya. Apalagi kalau penjualnya tidak ridho, tidak ikhlas ya. Jadi subhat itu antara halal dan haram. Kita berharap sekali apa yang kita makan ini bagian daripada yang halal ya. Maka dari itu, kalau ada orang mendapatkan rezeki, mendapatkan duit dari hasil kerjaan yang abu-abu, paham nggak Ibu abu-abu? Misalnya kalau di kantor itu beli kertas, beli alat pena, harganya 15.000 ya, tapi dibelikan hanya 10.000, kwitansinya 15.000 ya. 5.000-nya disimpan ya untuk bagi-bagi dengan staf ataupun karyawan atau teman-temannya nanti ya.
Apalagi kalau menjelang Idul Fitri. Ada nggak sih THR kita ini? Ada sisa uang kemarin, tapi hasil uang yang tidak halal. Ya, itu efeknya bisa jadi kepada anak kita, bisa juga kepada diri kita, mengakibatkan kita tidak sehat alias sakit. Ya, bisa jadi uang yang kita dapatkan itu akan menjadi sia-sia, hilang. Seharusnya kita tidak perlu beli apa Bu cobekan itu? Kalau urip cabai itu ulekan. Seharusnya kita tidak beli ulekan, karena kita mendapatkan rezeki yang tidak halal, akhirnya ulekan kita itu pecah. Ya, seharusnya enggak. Akhirnya kita belikanlah pakai uang itu. Coba kalau kita tidak dapat uang yang tidak halal itu, mungkin tidak pecah ulekan itu. Ya, gitu. Jadi kita berharap sekali kalau bisa sering kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, warizqon wasi'an halalan toiban, ya, rizki yang halal, toiban, wasi'an, luas. Tidak perlu rizki yang banyak, yang penting cukup. Ya, saatnya Ramadan, saya nggak tahu Bu ya, apakah Ramadan ini belanjanya lebih banyak daripada sebelum Ramadan? Enggak juga, betul Bu ya? Ya, toh siang nggak makan, ya, sahur juga. Kadang-kadang juga saya nggak makan, minum jus doang. Saya kira nggak berat besar amat Ramadan ya. Tapi kadang-kadang orang mengatakan Ramadan itu lebih besar biaya hidup belanjanya daripada hari biasanya. Mungkin ya, namanya orang kan beda-beda ya. Buka puasa pengennya makan yang enak ya, nggak taunya kolesterol ya, nggak ya. Jadi harus hati-hati. Jadi bagusnya seperti Nabi, kalau berdagang itu, saya beli harga ini 5.000, Bapak mau beli berapa? Tapi jarang Bu ya. Khadijah sama Nabi Muhammad tuh kalau berjualan jarang. Modal saya 50.000, Bapak Ibu mau berjual berapa? Ya, ya. Oke, saya beli 60.000. Tapi nggak apa kalau kita ke 10.000. Tapi jangan sampai ngomongnya apa, Pak modal aja 50, Bapak mau beli 50. Padahal dia beli modalnya 40, ya gitu. Jangan sampai begitu. Oke, Ramadan itu jadi Allah yang memberikan pahala, ya. Jadi apalagi kalau dalam Ramadan ini pahalanya berlipat ganda, ya. Saya nggak tahu ya. Biasanya saya baca Quran itu seminggu 1 juz 2 juz. Tapi ini hari ke-14 Bu ya. Saya sudah masuk juz 16. Berarti sudah 2 juz saya lebih ya. Biasanya seminggu itu hanya 2 juz Bu. Tapi Ramadan ini alhamdulillah bisa masuk juz ke-16. Berarti 2 lewat 2 juz. Ya, atau dikuatkan Tuhan atau enggak wallah alam. Ya, kemarin saya ke Jogja, kata anak saya, Abi nggak mungkin ke Jogja itu baca Quran. Ternyata saya baca Quran Bu. Dalam perjalanan, daripada saya nggak ada kerjaan di mobil, di pesawat, ya saya buka HP ataupun bawa Quran, saya baca Quran. Ternyata nggak terasa 1 juz gitu, ya, gitu. Kalau di Metro Timur itu ada grup baca Quran, ya, Metro Muhammadiyah Metro itu ada grup baca Quran, ya. Jadi siapa berapa juz berapa gitu. Jadi pahala akan bertambah, ya. Apalagi namanya bulan puasa ini seharusnya as-saumu tasihu. Puasa itu menyehatkan tubuh. Seharusnya sehat Bu. Ya, seharusnya sehat, ya. Oke, dalam bulan puasa Ramadan ini banyak aspek yang harus kita dapatkan seharusnya, ya. Selain tadi baca Quran, yang kedua kita terbiasa sholat
sholat malam, ya, sholat tarawih, ya. Biasanya kita jarang sholat tarawih, ya, sholat malam lah. Biasanya habis isya kita hanya ba'diyah 2 rakaat. Ternyata habis tarawih itu kita sholat malam 8 rakaat tambah 3 rakaat, ya. Tapi kalau ibu pengen sholat tahajud sholat malam lagi boleh, tambah lagi tarawih lagi juga boleh, ya. Semalam itu salah sholat tarawih, tadi malam di sini. Witirnya nanti waktu sebelum sahur, karena saya tambah sholat tahajud 2 rakaat, saya tambah sholat hajat, ya. Karena hajat kita ini banyak, ya. Hajat kita banyak, ya. Minta panjang umur, sehatkan badan, ya, kemudian dimurahkan rezeki. Wah, banyak kali hajat kita. Jadi setelah bulan Ramadan nanti, kalau bisa biasakan Bu, habis tarawih, habis sholat isya, ba'diyah, kemudian sholat tahajud, boleh, ya. Atau sebelum jam 4 subuh, sebelum azan, ya. Katanya sih nggak pas, ya. Tapi mengapa tidak? Ibadah itu urusan kita dengan Allah. Nanti nggak sah. Itu urusan sama Tuhan, ya. Urusan sama Tuhan. Tuhan akan memberikan itu diterima atau enggak, itu urusan kita dengan Tuhan. Kecuali dengan jangan sampai kita melakukan ibadah di luar daripada aturan yang telah ditetapkan. Misalnya contoh, habis sholat asar ada sholat lagi enggak? Enggak ada, ya jangan sholat, ya. Tapi ada suatu kasus Bu, ada seorang bapak-bapak cerita dari kawan saya, setelah sholat asar dia sholat lagi Bu. Ditanya sama kawan saya, kenapa Pak? Kan sholat asar kan tidak ada aturannya. Mohon maaf deh, katanya, saya pada waktu bujang, waktu muda, itu tidak pernah sholat. Tidak pernah sholat. Maka dari itu saya ingin mencoba membayar, ya, utang-utang sholat yang lalu, ya. Kira-kira boleh nggak? Kalau menurut saya boleh-boleh aja, ya. Urusan diterima atau enggak itu urusan sama Tuhan, ya. Karena dia membayar hutang karena waktu mudanya tidak sholat. Lebih baik dulu jadi penjahat, sekarang menjadi orang yang bertobat, daripada orang yang baik akhir-akhirnya jadi penjahat. Maka dari itu kita sering berdoa, Allahumma inna as'aluka bihusnil khotimah. Kita berharap bahwasannya akhir hayat kita itu dengan husnul khotimah, ya. Oke, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya. Jadi itu masalah puasa, masalah sholat, ya. Jadi memang banyak waktu senggang, ya, banyak waktu senggang. Tapi kelihatannya memang capek pada bulan puasa ini. Kelihatannya sulit banget mikir gitu, ya. Pengennya tidur, ya. Tidur boleh, tapi jangan berlebihan, ya. Nanti kebablasan Bu tidurnya, ya. Nggak taunya sudah di kuburan, ya enggak, ya. Boleh sih, ya. Tapi kalau bisa habis sahur itu baca Quran sebentar, ya, karena capek masak sebelum sahur itu, ya istirahat, enggak jadi masalah menurut saya, ya. Oke. Selanjutnya apa? Pada hakikatnya puasa ini untuk mengendalikan diri kita. Imsak, ya. Namanya imsak itu artinya mengendalikan diri, ya. Kita kalau orang berpuasa ini pada hakikatnya bukan hanya mengendalikan diri, tapi untuk mendisiplinkan diri kita, ya. Disiplin. Ternyata sahur itu jam 4 lewat sampai jam berapa, ya. Sudah azan tidak boleh lagi makan. Tapi mohon maaf banget, kalau Muhammadiyah dibandingkan dengan NU itu lewat 8 menit masih boleh makan, masih boleh minum, ya. Karena ada dalilnya bahwasanya setelah 8 menit, misalnya azan di sini,
Ternyata ibu belum sempat minum. Nurul Iman sudah azan. Ya. Kemudian ibu minum dibolehkan. Karena pada hakikatnya saya buat jadwal imsak itu ada waktu yang tergelincirnya daripada bulan puasa itu, waktu daripada sahur itu ada lewat 8 menit. Ya. Apa kata tadi? Kita diharapkan untuk menjadi orang yang disiplin. Ya, disiplin itu berefek menjadi orang yang jujur. Ya. Saya tidak tahu ibu-ibu ini puasa atau enggak tahu saya. Ya, ucuk-ucuk masuk ke kamar mandi bawa gelas sama teko. Enggak taunya minum. Enggak ada yang tahu. Ya, pada waktu tidur siang anak-anak keluarga kita tidur siang. Gak taunya kita datang ke dapur bawa piring makan di kamar, gak ada yang tahu. Ya, jadi maka dari itu Allah mengatakan saya yang akan memberikan pahala karena saya tahu kadarnya umatku yang berpuasa itu. Ya, kemarin kita berharap sekali ya ada yang menganjurkan bahwasannya puasa itu kalau bisa diikuti dengan 6 Syawal, ya diusahakan walaupun itu berat. Tapi kalau bisa hari pertama, kedua, 3, 4 Idul Fitri, kalau bisa jangan puasa dulu. Kasihan anak kita, ya puasa Syawal itu hari ke-5, ke-6 karena waktunya satu bulan, ya. Oke, dengan puasa itu jujur saya katakan itulah tempatnya kita menjalin kebersamaan antar keluarga paling tidak. Ya. Jarang kali kalau kita pagi atau zuhur makan siang itu tidak sama-sama. Ya. Dengan kita buka puasa bersama di rumah khususnya, ya, sahur bersama itu mengikat kekeluargaan di antara kita. Ya. Kadang istri kadang nanya, Abi kira-kira buka nanti mau makan apa? Ya, kemarin saya jam 4 saya takziah kemana itu? Pokoknya 1 jam. Itu kata istri saya nanya, Abi buka puasa di mana? Nggak tahu, karena perjalanannya 1 jam lebih. Takziah ada yang meninggal, bapak dosen gitu. Tapi ya ditanyakan, wah kata istri saya, siang-siang nih saya masak waktu untuk buka puasa. Akhirnya ngebut, supir saya nyebut, kita makan di rumah aja, gak usah makan di luar. Kasihan istri-istri kita sudah masak, ya anak-anak kita sudah menunggu. Jadi memang itu membentuk kebersamaan kita dalam keluarga. Sebenarnya sih boleh-boleh saja sih, ya tapi memang jarang juga. Tahun kemarin saya tarawih itu di rumah, ya ajak anak, ajak istri, ya tarawih sama-sama. Karena habis tarawih itu pasti ngobrol, cerita ya. Gitu. Tapi memang alang bagusnya memang laki-laki itu wajib ke masjid ya. Ya. Tapi boleh-boleh saja kadang saya, ya sama-sama jamaah juga sebenarnya ya. Ya keluarga, kumpul keluarga. Karena jarang-jarang selain puasa. Ya, kalau nggak puasa ya jarang juga kumpul. Anak saya tuh baru datang nih dari pesantren dua-duanya. Ya, kalau nggak puasa nggak kumpul. Ya, karena nyantri itu nginep di sana, gitu. Oke, jadi puasa itu menguatkan hubungan baik dengan keluarga. Oke. Kemudian di sini dikatakan bahwasannya kalau yang saya catatkan bahwasannya keluarga itu dengan puasa itu kita mempunyai rasa kasih terhadap sesama kita. Merasakan bagaimana orang miskin, fakir yang selama ini makannya hanya 1 kali. Ya. Tapi dengan berpuasa kita merasakan bagaimana susahnya, bagaimana sedihnya, bagaimana laparnya orang-orang miskin di sekitar kita. Ya. Maka dari itu kita dianjurkan untuk memberikan iftar, ya, memberikan takjil kepada orang yang berpuasa karena pahalanya itu lebih banyak pertama. Kemudian pahala kita juga tidak
berkurang. Ya, memberikan orang berpuasa itu pahalanya cukup banyak. Ya, dan jangan segan-segan untuk memberikan orang yang sedang berpuasa untuk takjilnya. Oke. Selanjutnya, apakah kita termasuk orang yang sabar dalam berpuasa? Pasti itu, Bu. Ya. Maka dari itu Allah berfirman, dikatakan hadis, farhatani lisoim. Ya, ada kedua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Ya, ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Pertama adalah bahagia pada saat dia berbuka. Ya, jadi senang banget kalau sudah waktunya berbuka puasa. Kalau kita waktu kecil dulu ada beduk, Bu, ya. Ya, sekarang udah jarang beduk. Kalau bisa dalam bulan puasa nih jam 5 itu sudah pukul beduk, Bu. Biar cepet azannya, ya, gitu. Jadi perhatian pertama, kebahagiaan pertama adalah orang yang indal futur, ya, indal takjil. Indal orang yang sedang berpuasa itu sangat bahagia sendiri, ya, karena menahan daripada haus dan lapar, capek, lemes, ya. Jadi kalau ada orang marah, emosi, dia akan terkontrol emosinya, ya, dengan berpuasa, ya, karena dalam keadaan puasa. Kemudian orang yang bahagia bagi orang puasa adalah indaliko irobi. Ya, saya bertanya dengan ibu-ibu nih, pengen cepet-cepet nggak sih ketemu dengan Allah? Kira-kira kita ini ibu saya pengen cepet-cepet nggak ketemu dengan Allah? Ingin cepet-cepet nggak mati? Ya, kalau bisa jangan dulu, Bu, ya. Ya, jadi ada orang yang meninggal pengen hidup lagi, Bu. Ya, tapi alasannya adalah hanya untuk bersedekah. Ya, sedekah itu bukan hanya sebatas sedekah harta, Bu. Ya, sedekah ilmu, sedekah pikiran, sedekah jiwa, sedekah tenaga. Pada waktu saya masih hidup, saya belum sempat untuk bersedekah ilmu. Saya belum sempat bersedekah tenaga. Ya, apa sih yang dibawa pada waktu kita meninggal nanti? Ya. Jadi kalau ada orang kaya, ya, untuk apa? Ya, untuk apa harta yang dimiliki? Maka dari itu kalau kita punya harta, seharusnya bukan berdasarkan keinginan, tapi kebutuhan. Ya, misalnya contoh, kita pengen rumah kita punya AC biar adem. Jangan dipasang semua, Bu, AC-nya. Di dapur pasang AC. Nggak perlu, ya. Pasang AC itu mungkin tempat tidur saja supaya adem. Dan kalau kelewatan tinggi juga suhunya, tulang-tulang kita akan sakit. Apalagi yang sudah tua. Iya. Tapi kalau pakai kipas, kalau bisa jangan menghadap ke muka kita. Dipantulkan dengan dinding baru ke muka kita. Saya punya adik, Bu. Punya adik kandung di Palembang itu. Anaknya yang kecil itu kalau tidur tidak bisa tidur kecuali pakai kipas atau pakai AC. Tapi ibunya nggak bisa karena efek menjadi orang stroke, Bu. Jadi mukanya itu jelek banget gitu, ya. Apa mengkerut atau bagaimana? Memang efek daripada angin
ASI itu berbahaya. Ya. Jadi kita berharap kalau kita punya keinginan berdasarkan kemauan, berdasarkan keinginan, berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Sebenarnya saya pengen Bu punya HP yang harga 14 juta atau yang 24 juta itu Bu, yang lipat gitu. Teman saya punya gitu. Ya. Itu ingin Bu, tapi bukan Bu butuh. Ya, tapi zaman model sekarang anak-anak muda, mungkin anak-anak kita tidak ngetren kalau tidak punya iPhone. Ya, tidak bergengsi kalau tidak punya iPhone, padahal fungsinya sama saja. Maka dari itu indah liqa'i Rabbi yang saya ingatkan lagi kepada ibu, paling tidak ya kita ingatlah pertama amal jariah. Ya, jangan segan-segan kalau ada orang minta bantuan untuk bangun masjid, ya, bangun jalan, ya, apalagi bantuan untuk anak sekolah. Anak itu sukses menjadi amal jariah. Ya, masjid ini ya mungkin sebagian kita sudah ada yang mengimpakan, selama masjid ini masih dipakai akan menjadi amal jariah. Ya. Kemudian yang kedua apa Bu? Anak yang soleh. Kita semuanya berharap sekali. Ya. Tidak ada yang kita minta dari anak kita kecuali dia mendoakan kita. Ya. Kalau butuh uang sekedarnya. Saya punya adik-beradik itu 9 Bu. Sudah kerja semua. Adik-beradik kami itu kirim uang kepada ibu saya yang di Palembang itu. Sebenarnya nggak perlu amat. Paling ibu yang sudah tua itu karena sudah tidak berdiri lagi di kasur, paling butuhnya hanya pempes. Ya, tidak perlu dia jam, emas, nggak perlu. Ya. Pokoknya kebutuhan makannya tercukupi, ya, kebutuhan untuk pakaiannya tercukupi, ya itu saja. Ya, tapi yang diharapkan apa? Berdoa. Kemarin kami ke kuburan Bu, ke mertua di Kampung Banten. Ya, ke mertua saya, tapi ayah saya di Palembang. Ya. Berdoa boleh Bu, boleh kita doakan orang tua mertua kita. Itulah yang diharapkan. Ya. Jadi tapi jangan sampai di sana, kalau bisa jangan usah baca Quran lah di sana. Baca Qurannya di rumah aja. Ya, ada juga orang baca Quran di kuburan, nggak usah. Baca Quran cukup di rumah. Boleh nggak kita memberikan Al-Fatihah kepada orang tua kita yang sudah meninggal? Saya kira boleh-boleh aja itu Bu. Ya, terlepas itu diterima oleh Allah atau enggak, kita sudah berniat. Maka dari itu kemarin pada waktu sholat maghrib atau isya, anak saya yang laki itu mimpin sholat jamaah kami. Ya, biasanya kalau Muhammadiyah itu doanya sendiri-sendiri. Tapi istri saya ingin mencoba, abang, coba pimpin doa. Ternyata dia mimpin doa sudah betul, tapi kurang pas. Ya, betul. Ya, kepada Allah masuk kepada Allah dulu mengucapkan puja-pujian, kemudian sholawat. Ucuk-ucuk Allahumma inna nas'aluka ilman nafian. Enggak bang, kata saya. Yang pertama kali didoakan, yang pertama adalah Allah, puji-puji Allah, sholawat Nabi. Yang ketiga adalah mendoakan orang tua. Rabbi firli wali walidaya. Kalau dia jamaah Rabbi firlana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shagiro. Itu dulu orang tua itu yang paling penting. Ya. Paling penting, ya. Maka dari itu dalam Al-Qur'an dikatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, jagalah dirimu dan keluargamu
daripada api neraka. Ya. Maka dari itu tidak rugi kalau kita mendoakan orang tua kita. Ya memang mungkin ya ada juga yang sebel terhadap orang tuanya dengan ibunya. Pada waktu itu, waktu dia masih hidup, sayangnya dengan dia saja, ya, tidak sama saya, ya. Mungkin di antara kita berpikir begitu, tapi paling tidak ibu kita mengandung berapa bulan, Bu? 9 bulan, ya. Anak saya yang kecil itu, ya, sampai saya paling dekat. Tapi kalau ada uminya, dia ngomong uminya yang dia paling sayang. Abi kan hanya tukang azan waktu saya lahir. Kan umi itu tahu nggak, Bi? Ya, tidur dibawa, ya, ke kamar mandi saya dibawa. Ya, Abi bawa apa? Saya tuh 9 bulan dalam kandungan ibu saya itu berapa bulan? Ya enggak? Abi kan tukang azan. Kalau Abi juga nggak ada bisa digantikan dengan orang lain. Sampai segitunya, Bu. Betul juga ya. Ya, kadang-kadang saya kalau ada lahiran di rumah saya itu bapaknya nggak ada di luar kota. Ya, yang bahayanya kalau mahasiswi lahiran bapaknya nggak ada. Ya, itu bahaya sekali. Ya, akhirnya apa? Saya yang mengazankan, saya gendong, saya azankan gitu. Ternyata oleh anak saya diputu, kemudian dikirimkan, di-share ke Facebook. Ya, kawan-kawan saya ngomong, waduh Pak Ihsan anak yang keberapa itu? Ya, padahal anak orang. Ya gitu. Jadi bagaimanapun keadaan ibu kita pada waktu dulu terhadap kita, ibulah yang paling banyak berjuang untuk kita. Ya, kalau bapak mungkin kasih sayangnya hanya sepanjang jalan. Ya, tapi kalau ibu sepanjang hayat, ya, sepanjang jalan selama dia masih hidup, dia baik sama kita. Kalau ibu, ya mohon maaf ya, dari berapa bulan dia hamil sampai dia tua selalu pada diri kita, menjaga kita, ya. Itu. Maka dari itu saya masih sangat bersyukur sekali masih punya ibu. Ya. Umur ibu saya itu kalau nggak salah umurnya sudah 81 tahun. Diajak ngobrol masih alhamdulillah. Ya. Ini siapa Ibu? Ini Ihsan. Oh, Ihsan. Mana istrinya gitu. Tapi kadang-kadang 81 tahun itu kadang-kadang dia ingat juga, Bu. Kadang-kadang lupa juga. Ini siapa ya? Kadang-kadang diledekin sama istri saya kalau datang waktu lebaran. Ini pembantunya Ihsan, Bu. Mau nemenin ibu di rumah. Gitu. Kamu udah makan belum, pembantu? Padahal istri saya itu. Ya. Padahal umurnya sudah 81 tahun. Maka dari itu memang kita pengen ya punya umur yang panjang, tetap sehat. Itu yang penting. Ya. Tapi kalau umur panjang tapi menjadi beban orang lain, itu kasihan. Tapi tidak tahu kita, mungkin itu cara Allah supaya anak-anaknya berbakti kepada orang tuanya. Jangan disesali juga, bapak ini kapan matinya, nyusahin aja. Enggak, karena itu bagian daripada Allah menjadikan kita supaya berbakti kepada orang tuanya, ganti pampasnya, ya mengajak dia sholat, ya membersihkannya, itu bagian pahala itu, ya ngurus orang tua itu, ya paling lama 3 tahun udah itu meninggal. Kalau dia sudah di atas kasur stroke misalnya, ya. Tapi ngurus kita berapa tahun? Ngurus kita kalau saya dulu nikahnya umur 28 tahun saya nikah, Bu. Setelah saya selesai S2 di Malaysia baru saya nikah. Selama 20 tahun 8 tahun itu saya diurus oleh orang tua.
Setelah nikah lepas, urus diri sendiri. Ya, nggak tahu kalau ibu-ibu nikahnya umur 18 tahun, 20 tahun, mungkin sudah lepas juga tanggung jawabnya. Oke, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya bulan Ramadan ini suatu yang sangat diharapkan oleh umat Islam, oleh kita semua. Maka dari itu kita berharap sekali bulan Ramadan yang akan datang kita masih temui. Ya, kita berharap bulan Ramadan yang akan datang kita masih bisa puasa. Ya. Maka dari itu kita berusaha sekali, yang penting kita itu sehat. Ya. Maka dari itu kalau kita sholat, kita melakukan apa saja mudah. Tapi kalau kita kaya, banyak harta, tapi tidak sehat, kasihan Bu. Ada kawan saya, pinter, kaya, tapi makannya terbatas Bu. Gak bisa makan daging, gak bisa makan ayam. Ya, sayang sekali ya. Maka dari itu mulai sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau makan sekedarnya, secukupnya. Ya, jangan berlebihan. Ya. Kita ini makan banyak atau dikit, Bu? Sudah nggak enak juga. Iya, udah nggak enak juga makan. Tapi ada juga kita ini kadang-kadang makannya sedikit. Ya, tapi sedikit-sedikit makan. Makannya sedikit, tapi sedikit-sedikit makan. 15 menit, oh masih ada ternyata lauknya. 15 menit lagi, oh ternyata ada makanannya. Ya sama aja, sedikit-sedikit makan, bukan makannya sedikit. Maka dari itu dalam hal ini, kalau saya ingatkan kepada diri saya juga bahwasanya seorang ibu itu sesuatu yang sangat kita banggakan, yang membina, mendidik, yang mengurus kita. Maka dari itu kalau ada orang suami istri, Bu, sesungguhnya kalau ada suami yang sukses, itu belakangnya itu pasti ada istri yang hebat. Iya. Tapi sebaliknya, Bu, kalau ada istri yang sukses, di belakangnya pasti ada suami yang stres. Sama-sama Bu ya. Iya, ya sukses sama-sama, jangan stres Bu ya. Sama-sama sukses. Maka dari itu sering kita berdoa, ya Allah jadikanlah kami orang yang sukses. Tanda kutip Bu ya, jangan sukses saja, kok bisa bahagia. Ya, maka dari itu kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita berharap dunia kita bahagia, di akhirat kita juga bahagia. Ya, tidak perlu sukses Bu. Identik orang bahagia bukan orang sukses. Oh dia sukses, ya dia menjadi direktur, kerja di perusahaan, ya gelarnya sudah tinggi sampai S3 bahkan profesor. Tapi kalau nggak bahagia untuk apa? Ya, yang penting bahagia. Bagaimana cara membahagiakan diri kita? Kata Allah, innaka a'lamu bi umuri dunyakum. Sesungguhnya ya, orang yang bahagia itu dia saja yang mengetahui, karena dia yang mengetahui dunianya. Ya, pengen bahagia, oh saya pengen makan, oh kemarin saya ngajak anak makan ayam bebek bumbu hitam. Di mana Simpangan kampus itu Bu, jarang-jarang makan bebek ayam bumbu hitam itu Bu. Ya, karena ingin bahagia ya, menyenangkan anak. Walaupun sudah buka habis tarawih, yuk Bang kita makan dulu.
ya, membuat dia bahagia. Karena jarang-jarang anak itu pulang ke rumah, karena selalu di pesantren. Namanya pesantren, Bu, ya. Zaman dulu saya di pesantren itu, tempe itu sudah sangat bahagia. Tempe, kerupuk sama sambal itu bahagia banget. Kok zaman sekarang udah jarang tempe itu, Bu. Ya, kalau zaman sekarang itu jarang. Ikan sudah sekarang itu ya, sudah enak-enak itu. Ya, kalau dulu waduh tidurnya kita di atas ubin, ya, paling banter di atas kursi. Oh, sekarang sudah di pesantren di atas kasur, enak sekarang. Kata anak saya, lain zamannya, ya, lain zaman itu zamannya Abi. Zaman sekarang nggak ada orang di atas ubin tidurnya, ya, itu di atas kursi, di atas meja, walaupun ada kasur pun hanya kasur tipis, ya. Tapi paling tidak itu adalah bagian daripada perjuangan, ya. Oke, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, memang di bulan Ramadan ini ada hal-hal yang unik memang kadang-kadang, ya. Ada bahasanya itu ngabuburit. Apa sih ngabuburit, Bu? Tradisi di kalangan umat Islam, ya, menjadi kebiasaan. Tapi kadang-kadang berlebihan, ya. Saya lihat kemarin itu di simpangan kampus ada anak bujang itu tabrakan naik motor. Saking ramainya orang cari bukaan takjil, penuh, ya. Tapi jangan sampai juga dimanfaatkan bulan puasa itu untuk kebut-kebutan motor. Kasih tahu anak-anaknya mentang-mentang puasa gitu, ya. Ya, ngabuburit bagus-bagus aja sih kalau menurut saya. Apalagi sekarang ini daerah di lapangan atau di mana itu biasanya banyak masyarakat berjualan. Ya, Ibu lihat dari simpangan kampus ini perempatan sampai ke UM itu tidak ada Alfamart, tidak ada Indomaret. Semuanya adalah jualan orang kampung. Itu bagus, Bu. Ya. Alfamart hanya sebatas di sini aja di simpangan kampus. Tapi masuk dari simpangan kampus ke UM itu nggak ada Alfamart, Indomaret, nggak ada. Ya. Untuk apa? Untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat, penjualan yang ada di masyarakat. Ya, apa aja yang bisa dijual, apalagi itu lingkungan kampus, ya. Oke. Kemudian takjil. Takjil ini sangat penting, Bu. Takjil sebenarnya sekadarnya saja sih, ya. Kalau makan kurma disarankan dia takjil ganjil, ya, 1, 3, 5. Kalau 5 juga kebanyakan, Bu. Ya, paling 3, ya, atau 1, ya. Takjil juga jangan berlebihan, ya, apalagi pemanis, ya, itu akan berbahaya bagi kita, ya. Tapi ya, insya Allah kalau kita berpuasa makan juga sekedarnya sih, ya, tidak berlebihan. Karena kita malamnya kita tarawih, ya. Kalau nggak bisa sempat di masjid, ya di rumah sama suami, boleh-boleh saja. Yang namanya juga kulu ardin masjidun misalkannya, ya. Kalau kami bahasanya dulu kulu ardin masjidun, selama itu sholatnya berjamaah, boleh sholat di rumah, apalagi sama keluarga, ya. Tapi memang disarankan kalau laki-laki itu sholatnya di masjid, ya. Kalau ibu-ibu ya tidak diwajibkan sholat di masjid. Oke. Ini menjelang akhir bulan Ramadan. Saya nggak tahu nih, kita nih berharap Lailatul Qadar, ya. Ada yang sudah pernah dapat Lailatul Qadar? Belum, ya. Karena Lailatul Qadar khairum min alfi sahar. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu katanya mitosnya, Bu, ya? Mitosnya 10 hari terakhir. Ya, jadi kalau mitos itu kepercayaannya 10 hari terakhir. Jadi hari pertama sama 20 udah biasa-biasa aja gitu, Bu, ya. Seharusnya enggak juga, Bu. Ya, kan
kita nggak tahu kapan dapat Lailatul Qadarnya. Udahlah, ya. Yang penting kita ibadah, ya. Tidak harus menunggu 10 hari terakhir, ya. Jadi udahlah kita ibadah, karena ibadah itu akan kembali kepada diri kita, ya. Oke, mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan tentang bulan puasa ini. Mungkin ada yang ditanyakan. Tadi Ustaz yang waktu imsak, sebetulnya kalau kita mendengar dari masjid soal menyampaikan waktu subuh kurang 10 menit, malah terima kasih Ustaz mestinya Mengingatkan, ya. Sudah siap-siap ke masjid. Ya, mudah-mudahan kadang kalau nggak dikasih tanda seperti itu kurang hati-hati malah keenakan makan. Iya, iya. Iya. Jadi memang bagusnya seperti itu. Nggak tahu di masjid ini ada nggak sih yang mengumumkan imsak ada nggak ya? Dulu ada ya. Kok sekarang nggak ada ya? Iya, biasanya ya Bu, silakan Bu. Ya boleh Bu. Pada prinsipnya jual beli itu adalah ridho berido. Ya. Oh iya. Dengan yang punya dengan pelayannya berbeda. Wah, itu kasihan juga itu Bu. Ya, kalau bisa jangan sampai merugikan pedagang, baik itu yang punya maupun pelayan. Ya, namanya orang itu berjualan ingin mendapat untung. Bagaimana dengan diskon Bu? Bagaimana dengan diskon? Kadang-kadang orang sengaja memberikan diskon pada waktu bulan Ramadan. Ya, bisa jadi ini pemikiran saya. Orang menjual diskon itu karena sebentar lagi barang yang dijualkan itu adalah akan expired, ya, hingga dijual secara diskon. Iya, nggak mungkin kalau dia berjualan diskon, ya kadang-kadang dia harganya dinaikkan 2 kali lipat, tapi diskonnya 100%, ya sama aja, ya sama aja. Tapi kalau ya naikkan dulu. Tapi hati-hati Bu ya, jangan sampai kalau kita membeli dengan pedagang tapi bukan dengan yang punya, tapi hanya sebatas pelayan, dan pelayan itu mengatakan, "Bu, ini untuk Ibu, jangan kasih tahu dengan bos saya bahwasannya saya beli harga, jual dengan harga yang murah." Kau bisa jangan Bu. Ya. Kecuali dia tidak mengatakan. Ini kan efeknya ibu ini, jangan kasih tahu bos saya ya, dengan Ibu saya kasih murah gitu. Ya seharusnya nggak perlu diomongkan Bu, nggak perlu diomongkan. Iya, nggak perlu. Oh ya, untuk Ibu saya kasih murah aja, gini. Padahal dia punya modalnya lebih dari itu, dia dapat
untung, tapi juga kadang-kadang nggak jujur pedagang ini. Modal aja udah 50.000 kok ibu beli 50.000, padahal dia belinya aslinya 35.000. Nah itu nggak jujur ya, jangan sampai. Memang pada hakikatnya kalau jual beli ini adalah ridho berido ya. Maka dari itu kalau kita ngambil tambahan daripada bawang atau cabai di luar daripada timbangan yang ada, kita minta ikhlaskan, minta ridhonya kan. Jangan sampai ya dia hanya diem aja, di dalam hati gerutuk ya, dalam hati dia kesel ya, ibu ini sudah saya timbangan pas ternyata masih minta tambah juga. Itu kita harus hati-hati. Jadi pada hakikatnya kalau puasa ini banyak hal yang kita bisa lakukan ya, baik itu ibadah maupun ibadah mahdo maupun ibadah guru mahdo, ibadah kepada Allah, ibadah kita terhadap manusia. Tapi sebenarnya hakikatnya ibadah itu bukan hanya sebatas manusia, pada lingkungan kita juga. Misalnya musim panas, ternyata kita tidak siram pohon kembang rumah yang kita miliki, itu juga kasihan. Itu bagian daripada muamalah kita juga. Ya jangan sampai musim kemarau kita tidak siram kembang tersebut. Ya. Jadi memang di bulan Ramadan ini banyak hal-hal yang bisa kita terima ya. Ya, nafsu makan kita juga tidak berlebihan. Ya. Biasanya orang makan paling banyak itu pada waktu siang hari. Ternyata pada waktu siang hari tidak makan. Ya. Nafsunya pada waktu takjil, waktu buka. Ternyata waktu buka juga makannya juga sekedarnya. Ya. Memang sebenarnya bagusnya waktu maghrib itu makan sekedarnya. Ya. Nanti habis tarawih makan lagi. Tapi kata orang kesehatan, kita tidak baik kalau makan malam. Ya. Apa? Yang punya diabetes masalah Bu ya. Gitu. Kalau lagi diet nggak boleh makan malam. Ah? Kalau lagi diet nggak boleh makan malam. Lagi diet. Kalau nggak diet nggak apa Bu ya. Oke, di sini pada hakikatnya saya sudah mencatat ya, bahwasanya kalau kita berpuasa itu meningkatkan metabolisme tubuh kita ya, karena untuk menurunkan metabolisme itu bagaimana puasa itu menjadikan tubuh kita seimbang ya. Tapi kalau sahur itu sebetulnya diet yang dianjurkan diberikan oleh Allah Ustaz. Jadi kita sehat karena memang mengurangi semua kolesterol, gula darah. Iya. Saya kalau waktu puasa itu Bu, tidak puasa itu berat badan saya itu 70, kadang 70 lebih. Kemarin ditimbang hanya 67 Bu. Berarti kurang 3 kilo saya. Makannya kurang mungkin Bu ya. Gitu. Oke. Saya kira cukup ya. Sudah menjelang jam 12. Mudah-mudahan kita berdoa kita sampai dengan bulan Idul Fitri ya. Idul Fitri artinya apa Bu? Kembali kepada fitrah semula. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu ya, dengan banyak puasa, dengan banyak berzikir ya. Ala bizikrillahi tatmainul qulub ya. Maka dari itu berzikir itu kata Allah qiyaman wa qu'udan. Boleh saat berbaring berzikir, waktu mau tidur ya, kemudian waktu berjalan. Dulu saya sering banget Bu, kalau berjalan itu naik motor atau jalan kaki, saya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ya, sering banget berzikir begitu supaya ingat. Tapi kadang-kadang juga lupa, naik motor ngebut aja, seharusnya banyak berzikir. Itu saja dari saya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, mengingatkan pada diri kita, usikum wa nafsi bitaqwallah. Nasrullah fatul gharib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.